hakikatnya itu adalah laisa bimawjud, anu digagah. Jika pun Allah Ta'ala nabitan kita berkuasa nena nasabah napancajinna ero anu digagah, di mana termasuk ya alam semesta ini mencari perlindung untuk bisa mengalir. Ini memang agak sulit ya, bagi kita yang tidak mendalami tarifah perjalanan suluk Allah Ta'ala. Kemudian dilampir fakta di riwayat diangkai dirampai oleh Abu Hasan Asy'ari pada pertemuan yang lalu. Judulnya Ru'yatullah dan apa tasbih pahalangi hijab Allah Ta'ala untuk syuhudnya. Dipaterusi walau in hataka hijabul wahmi nareko ya lagi bendengi in hataka hijabul wahmi hancuri masulani lanjani dari kata tengi hijabul wahmi hijab ya, sudah kita jelaskan kemarin ayat hijab ya menghalang ya kepalawak al-wahmi. Wahmi itu keraguan, dalam bahasa Arab ada syak sama dengan ragu, biasa wahmi ragu. Jadi dari bulannya ini pahlawan hijab keraguan hijab itu diangkat lawaiki misangi merapelkan Allah Ta'ala lawakan ayan waka itu terjadi mumpuni angkari mumpuni al-ayan agasian tungangi itu Allah Ta'ala ala faqadil a'yan nasabah faqadil a'yani dinai sewa jadi lawakal a'yanu mumpuni ada angkani mukbani tungangi dari Allah Ta'ala ala faqadil a'yani nasabah lainnya ya dinai sewa al-a'yan itu sesuatu yang bisa terlihat. Jadi bagi orang yang suluk itu, bagi orang yang mendalami tasawuf itu, ye panulle bahkan kai yang disyuhud oleh Allah Ta'ala itu nareko nulle paling manangi anu wadinge halangi sininna sewa sudah dijelaskan makanya yero si teman-teman nalawai untuk bisa ngikut Allah Ta'ala adalah alam ini yero anu ite banyak hal materi keduniaan yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mega hijab ya, mega lawaki. Jadi kemarin juga sudah kita jelaskan macam-macam hijab ya. Yang kiasan hijab zulmani, yang kiasan hijab nurani. Hijab zulmani itu dosa jadi kagak masalah. Gimana samiman nih? Dari kopego itu dosa, pego itu masalah jelas. Itu tidak bisa dekat dengan Allah magai angka hijabna biasa di mabele biasa di media sipa ya, itu tidak bisa dekat dengan Allah orang yang seperti itu. Kenapa? Nasabah angka hijab yaitu hijab zulmani, hijab dosa. Tetapi kemudian bukan cuma itu yang menjadi hijab, mega hijab lain yang kadang kita tidak rasakan. Dia iseng maka dan palau beli dalam istilah tasawuf itu dinamakan dengan hijab nurani. Anu makasing, anu makanja ikias teman-teman saya kulawaiki. Anu dia ite. Misalnya sifat-sifat kesombongan ya, takabur dinasanya dia ya si tawid, dia si dia na tawid. Maka kelebihannya itu merasa ia mau ya. Itu hijab itu tidak bisa dekat dengan Allah. Maka ada hadis yang mengatakan dia datang surga atau engkai takaburokan namun cicik mau di dalam hatinya itu tidak bisa masuk surga. Artinya apa? Nareko engka lasa atau takaburokan di dalam kita itu bisa menjadi hijab.
hiasan ni oleh Andre ya. Kita punya kelebihan harus kita mengatakan kepada orang yang tidak memiliki kelebihan itu ya ABY. Itu tidak bisa karena itu bisa menjadi hijab, tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Maka kita nanti di sini tidak boleh sama sekali ada kesombongan ya. Mungkin hijab sulmani itu dosa yang besar, dosa kita hindari semua. Tapi masih ada hal yang bisa menghalangi kita, yaitu hijab nurani itu yang tidak terasa. Memang agak sulit. Ada dia yang sengitawe orang berilmu atau angkai pak disengenah, angka pahamnya itu kadang ria ya, atau kadang takabur dalam hatinya. Baik, ini sengira yang sen. Kadang kita menyembuhkan diri maka dia mereka mau pak disengenah. Alih jadi seni, macam ayat macam ramah, dia bisa macam melo, dodong, macam mengajian. Dari maka tak mau kasih macam melo, itu bahaya sekali. Kalau kita itu kita tidak bisa dekat dengan Allah orang-orang yang seperti itu. Kita sudah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Itu salah satunya adalah kita harus membenamkan diri. Tidak boleh sombong sama sekali, karena dalam tasawuf itu dinamakan dengan hijab. Jika memang di tasawuf itu orang yang mendalami tarikat itu iro dosa di metuna gak jadi masalah. Artinya la niro itu sudah tidak menjadi masalah bagi mereka sebab nah dari metuni. Tapi yang menjadi masalah bagi suluh itu adalah hati itu, penyakit hati. Karena dia sempat Jerman menjelaskan penyakit hati itu hijab itu. Jadi orang tasawuf itu narik konulek patat deni materi anu sewa anu dipanceli insyaallah itu akan muncul tatden di palawai, tatden di hijab itu. Kemarin juga sudah saya jelaskan makanya istilah hijab itu orang fikih, pak fikih si bawah pak tasawuf itu beda. Dari kufa fikih, dari kemudian merapir pengalam tangan, minum emas sempadan harus pakai hijab. Yang hijab apa? Yang bisa menutup aurat kita, pakai hijab ya. Itu hijabnya orang fikih. Agak aurat kita, maupun driver, naga harus disampaikan ini dari kemudian emas sempadan, dari kemudian mesu, orangnya ada orangnya. Nilai emas sempadan harus disampaikan, harus berhijab. Tapi orang tasawuf itu ada kemelo yang merapiri pengalam Ta'ala harus menggunakan hijab. Sebab tentu beda hijabnya. Aku ini tahu amangnya ya pada mana nih yang kayak masih dia hijab tak ya kalau pahlawan ini. Tapi bagi orang tasawuf itu tenero hijabnya itu adalah hijab mengenal Allah, hijab dekat mencawe di Allah Ta'ala. Gitu ya hijabnya. Jadi lawakan ayan ala faqdil a'yan wala asyraka nurul iqani naniya asyraka kebetulan asyraka ya cahaya biasa dari kumak barasan gigi ya tetungi ya, biasa di shopping begitu ya yang dibaca itu asyraka. Apa itu asyraka? Ya, bercahaya matanya ya mompoi asyraqal badru alaina tahtaku ya boleh ulangi ya ini yang ulang apa ya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tanya ulangi sama boleh ya bulan itu diibaratkan dengan Nabi atau Nabi itu diibaratkan dengan bulan ya dia datang ke kita yang disebut langsung bulannya. Dalam ilmu balaghah itu disebut dengan majaz. Istimewa balaghah biasa majaz. Tak apa ulangi, boleh ulangi. Tanya ulangi. Nah, kata ini ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Nabi itu apa itu? Antakal badri. Rasul itu bagaikan bulan pada pada cahaya. Jadi la asyraka nurul iqani dan yang mumpui ada matajan di nurul iqani cahaya kayak pinangi. Jadi dari orang syuhud itu yang musyahadah itu menesat. Jadi tidak bisa kita
ceritakan itu adalah perasaan spiritual setiap orang yang bisa mencapai tingkat itu. Jadi itu diceritakan mak perasaan yang. Jadi masalah syuhud harap pesan itu Allah Ta'ala itu tidak bisa dijelaskan karena persoalan rasa. Jadi rasa itu tidak bisa dijelaskan karena beda setiap orang. Nareko harus dirasakan langsung. Pada misalnya nareko minum teh atau misalnya kopi, dia lihat tanah ini maka cenina gak macam ini. Tapi kita tidak bisa tahu maka cenina karena kita tidak bisa rasakan. Ia pematu lesan maka cenina dari itu coba ya. Jadi perasaan lau harap pisangnya lalu Allah Ta'ala dikasih itu dia pada ya. Masing-masing merasakan. Ada beberapa orang di sini urai mas sampajang atau dalam sholatnya itu masing-masing beda rasanya. Kalau kita naik dikasih di sini, mana mas sampajang menyamuk, tapi Anda tidak bisa rasakan. Dia mulai rasakan maka ada maga kesina dari mas sampajang ini. Ya, tentu di luar yang tidak khusyuk. Ya, masanya khusyuknya maka kesing sampajangnya dari kita ini malu, emang pakai menyamuk sedih. Magalang kita sedih menyamuk, tapi kita tidak bisa rasakan maka ada maga atau kesina. Ya, itulah dalam dunia tasawuf sebenarnya juga seperti itu ya. Jadi dia boleh ceritakan ini, dia boleh bahas itu masalah syukur itu. Wabata wujud al-akwani, wabata natuti. Ya, napatat ini wujud al-akwani angkangan al-aqwan sewa ya juga anu dipanciji. Jadi nariko sikje salih sikje atau malal Ta'ala sudah mampu menghilangkan hal-hal yang bisa menjadi hijab bagi dia, maka itu akan muncul cahaya keyakinan dan menghilangkan semua sesuatu yang bisa menjadi hijab. Wahada kalam ada jadi iya kadai huwa basu ma dzakarahu fi hadzal kitab papan nasai basu papan nasai ma dzakarahu li an qurairi lampe basu ma dzakarahu papan nasai li an qurairi lampe fi hadzal kitab di dalamna iya kita Jadi ini penjelasannya terkait dengan yang tadi mimma yadullu ala wujudi fahri dan seterusnya. Wa qala ba'duhum makadai saisan menandro. Kalau bahasa Bugis itu hum itu mereka biasanya betulnya guru anti pertama makadai menandro mereka. Jadi kalau ba'duhum sebahagian di antara mereka biasanya betulnya makadai saisan menandro. Nanda mau kawakan menandro itu artinya hum. Jadi dalam hukum yang diterjemahkan yang berarti mereka dalam bahasa Bugis biasa diterjemahkan menandro. Wa qala ba'duhum makadai saisan menandro. Maksudnya ini orang-orang yang sudah musyahadah itu atau matandai dan levelna, matandai dan derajatna, lau kulliftu an araghirahu benengnya dari suruh kak dibebankan kepada saya. Jadi kullifah itu kullif itu dari kata kallafa. Apa itu kallafa? Memberikan beban. Makanya ada istilah mukallaf. Ada istilah mukallaf atau ya mukallaf ya dalam bahasa fikih itu apa? Bukan ya. Mukallaf artinya orang yang sudah bisa diberikan beban syariat. Mukallaf dulu misalnya sudah balik ini kemudian dia berakal kiat ini paham yang namanya, maka itu sudah terkena kewajiban yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu tahu diberi beban. Mereka sudah mampu melaksanakan syariat mulai masa wajib masa pajak. Misalnya kan kita waktu kecil dari bicu mobil itu belum disebut sebagai mukallaf. Misalnya pengen balik itu belum mukallaf ya. Bicu-bicu itu kayaknya.
itu belum mukallaf. Pada hakikatnya belum wajib melaksanakan sholat. Ini ada kebalik ini perempuan dan laki-laki yang sudah balik itu gak ada halangan, sudah bisa melaksanakan kewajiban agama, maka itu disebut dengan mukallaf, bukan mu'allaf. Itu mu'allaf, itu mukallaf. Apa ya mu'allaf? Ya, jadi asal katanya mu'allaf itu orang yang yang kita berikan perhatian, ya. Kita diberi perhatian, maka orang yang baru masuk Islam itu harus diberi perhatian. Makanya dalam agama orang yang baru masuk Islam itu mendapat jatah zakat. Salah satu asnaf zakat itu adalah orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena memang asal katanya mu'allaf itu artinya orang yang harus diberi perhatian. Mu'allaf, ya, jadi kau kasih watak butuh perhatian, ya, mu'allaf dari sisi bahasa, ya. Harus cari perhatian, harus diperhatikan, ya. Itu mu'allaf dari sisi bahasa. Jika dari sisi syariat penggunaan sehari-harinya, mu'allaf itu artinya orang yang baru masuk Islam. Milo kasih masing-masing. Makanya kalau nggak tahu baru-baru tahu Islam mampu, dia tidak pelai ya inoko ya. Sama dengan anak sekolah, mereka baru tahu masih sekolah tahu inoko ya. Mama telah ini harus mu'allaf gitu ya. Harus dilecaluan, ya, harus diberi perhatian, kasih sayang gitu ya. Mu'allaf ya. Kalau mukallaf orang yang sudah bisa diberi beban ya. Jadi ada yang mengatakan laukul itu seandainya saya diberikan beban atau saya diberikan tugas an aragairahu untuk mitai nilainya Allah Ta'ala. Ini yang sudah tinggi sebenarnya ya. Jadi, sekali lagi saya sampaikan kepada anda, kita ini teori ya, belajar teori dan biolog. An aragairahu untuk mitai Allah Ta'ala lam astati', ya, diundai. Jadi orang yang sudah sampai di level tinggi itu, mereka disuruh minta yang ada itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena yang dilihat itu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakitannya memang itu apa ini itu sudah tidak bisa sampai di situ, sulit sekali. Perlu perjalanan jauh, membela amalan tak. Karena banyak juga. Tetapi ya, tidak menutup kemungkinan itu dimaknai malulung atau mencuati tahu baru bisa sampai di level itu tidak ada. Mungkin masih kecil fisiknya, dari sisi biologis mungkin dia masih muda, melulung umur 16 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi bisa saja dia sudah mampu sampai di level itu, bisa diaji. Jadi misalnya apa yang melulung fisik, mudah-mudahan kita masih mau menjadi orang muda, menikmati masa muda, kan? Tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang muda tapi spiritualnya itu sudah tinggi, tantri. Ya. Jadi maloloi watak kalena nikia macoi pak disanana. Itu yang penting. Jadi anda jangan mata ada malolo tempat di sini tidak. Kata wapapur maloloi watak kalena nikia pak disanana macoi. Itu kan terjadi pada diri asal dia kaji mau asatnya. Melulu dan ini apa di sana itu sudah sangat makan. Ini masalah dari kok macam watak kalena. Kedona itu yang bahaya itu. Macam ini ya kedona mobil. Maksudnya apa? Kedona dalam dunia akhlak itu. Ina itu dia panamelo pego ina reko kanita itu ke dana tero sudah beribadah dengan itu dia pego ini. Jadi hati-hati ya kematangan ini setiap orang itu beda. Dari sisi emosional mungkin umur tak pada, dari sisi biologis pada umurnya dia ada di situ yang matang emosionalnya, ada juga yang sudah mampu yang belum matang, yang ketua maka sendiri sudah
masih bersifat dewasa, jadi masih muda tapi sifatnya sudah sifat dewasa, itu penting itu harus ditingkatkan. Jangan sampai sudah dewasa tapi emosionalnya masih sifat anak-anak, itu yang perlu kita hilangkan. Makanya kita belajar makhluk itu bicara kematangan yang lain selain kematangan tubuh kita itu bisa juga meningkat. Kalau perlu tahu nih beliau dibanding dengan fisik kita, apa yang fisik kita tadi, namun dia tidak ada biare, namun dia tidak ada melu, maksudnya kembang kayak itu berkembang, tetapi mencok, dia gak tahu dia ya. Pokoknya setiap tarikan nafas kita, tungkat nyawa itu kita sudah kurang. Jadi kadang kita tidak merasa seperti itu. Maka pindah di lolo jangi, pindah di looswe, pindah macam ni watak kalirik. Tetapi harus diimbangi dengan kematangan spiritual, pindah makasih ibadah kepada Allah Taala. Itu yang kita sangat khawatirkan. Mega umurna, melampaui umurna nih, ya ibadahnya itu masih sangat kurang. Ibadahnya masih ibadah anak-anak, alias ibadah anak-anak yang melo kejok kena juga, ya pedesi itu masih. Tapi orang yang sudah makan spiritualnya, masa emosionalnya, nah, insya Allah selalu konsisten untuk memperbaiki diri, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu la ghaira ma'bud. Wajib nasabah la ghaira ma'bud. Degaga sewa. Ya degaga selainna Allah Ta'ala hatta ashhadahu ma'hu dan tak usah pindah angkananna Allah Ta'ala. Jadi artinya setiap pandangannya itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu orang tasawuf seperti itu ya. Apapun yang dilihat, apapun yang disaksikan, didengar, itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia tidak menyaksikan lagi fisiknya ya. Ada dari misalnya minta wajib. Ini dari minta pakaian. Bagi kita orang awam kalau melihat pakaian itu terdiri termasulina, maka sinar warna nilai kita macam ya, warna ulung, warna lutong, warna kuning dan sebagainya, warna-warni. Pandangan kita tertuju di situ, tapi jarang kita yang melihat pada dia sudah pakaian ini apapun warnanya, teman-teman asal warna itu dari kapas, boleh kok kapasnya. Kita kan tidak pernah dia teori wajib bersih, tapi pernah kita pikirkan makanya dia sini wajib apapun warnanya, masuli, masibu, cakar, baru pasti terbuat semua dari kapas, asalnya satu kapas. Ya, gitu ya analoginya dalam tasawuf falsafah itu. Maka dari tungkat-tungkat ini ada di kita itu semua dikembalikan. Maka dari minta wajib dengan warna-warninya, tapi di situ menai itu semuanya berasal dari kapas. Pada mana kan? Kapas mana kan? Ya. Nah, kapas itu berasal dari mana? Misalnya ya, atau misalnya sutra itu berasal dari mana? Politik itu kapas itu. Ya. Apa saya tidak mungkin dari bulan. Kita melihat bangunan, misalnya bangunan yang indah. Kita melihat bangunan yang indah, wow, pasti dari. Tapi kita jarang menanyakan proyek itu dari mana dibuatkan, sama semua. Kiru-kiru di bangunan maka intinya pasti terbuat dari semen pasir. Pada mana masalahnya. Jadi orang yang syukur seperti itu, teman-teman adik-adik kita itu semua dikembalikan Allah Ta'ala Pancari dengan segala semuanya. Nanti dalam bahasa tasawuf itu ya tidak bisa kita bahas di sini. Ada namanya tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat ya. Wa qala asy-syair maka dari pas syair ini
syair yang panjang ini. Kalau kita yang dari Alia pusat itu mungkin pernah belajar namanya itu Arul ya. Jadi ini syair-syair yang dihimpun untuk menyatakan sesuatu ya. Menurut As'ad banyak sekali menyusun syair-syair untuk memudahkan kita belajar sebuah ilmu. Misalnya kita nanti letak As'ad itu namanya Al-Kawkabul Munir. Al-Kawkabul Munir itu berupa syair-syair mana kepada mafakir, tapi isinya itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir, tapi diakil-kilkan bisa kita nyanyikan supaya memudahkan kita menghafal. Kalau kita dulu namanya mahur di nahu ya, kita belajar bahasa Arab, yang kita pelajari itu adalah syair-syair. Ada namanya Alfiya bin Malik 1000 bait. Ada 1000 bait itu yang berisi tentang kaidah-kaidah bahasa Arab yang untuk memudahkan kita. Banyak, termasuk ini dalam tasawuf itu banyak juga. Kita lihat syairnya. Mun araftul ilaha apa mula ujab kuina wong Allah Ta'ala wong apa saja. Araf itu Arab mengenal, biasa kita terjemahkan dengan dalam bahasa Bugis itu mapijapku itu artinya mengenal, disengi. Lam ara gairan de nabita lilinai Allah Ta'ala. Jadi apa mula ujab kuina Allah Ta'ala de nabita lilinai wa kadal ghairu indana mamnuun maka kudoniro al ghairu lilinai Allah Ta'ala indana diseseta. Maksudnya bagi orang yang menempuh jalan tasawuf itu mamnuun tahalan, artinya dia tidak ada Talawi muntajam ma kasyaitu iftirakan maka mula sikulunna ya gamegane ma kasyaitu iya waktu kita ulangi kasyaitu mitau ma kasyaitu iftirakan masaran maka mula sikulunna iya waktu kita ulangi iftirakan masaran wa ana al-yawma wasidun majnun. Dibongkar ya yeswe, ana itu saya, al-yawma yeswe maksudnya saat ini wasidun. Wasid itu si sumpung ya. Itu bersambung, berkomunikasi. Majnun si kulung, maksudnya bersama. Maksudnya ini orang yang tasawuf itu sangat takut untuk berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu sangat takut. Jadi aku ini yang kita takutkan itu adalah dosa, namun dia merenungkan Allah Ta'ala. Yang penting kita bisa menjaga diri dari dosa itu sudah luar biasa. Tapi bagi orang tasawuf itu menjaga diri yang paling sulit itu adalah menjaga diri dari lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi berkata lupa, nasanya dia sama dosa. Dia merasa bahwa dosa sangat rugi. Apalah hari berkata lupa dengan Allah Ta'ala. Itu kan mungkin bagi kita yang awam itu dalam tak lupa dengan Allah Ta'ala mendosakan itu pak. Ini dari dosa itu dianggap dosa. Tapi bagi orang yang salih itu, namun lenyap niaga tak lupa dengan Allah Ta'ala itu sudah dianggap sebagai sebuah kesalahan atas kesalahan nasi nalena. Waqala al-akhar maka dari yang lain mengatakan al-akhar Allahu kull wadal wujuda. Sebab Allah Ta'ala kul. Jadi ini syair itu kadang susunannya tidak terlalu bagus ya. Kadang masih segi sapi. Dan syair itu tidak bisa dirasakan keindahannya kecuali orang yang mengerti, yang paham dan pernah belajar Arab dan bahasa Arab. Jadi yang ke bawah
Tapi orang yang pernah belajar Qur'an di bahasa Arab itu paham betapa indahnya sebuah perkataan. Maka kesina rampir-rampir susunan kalimatnya, isinya itu bisa dirasakan bagi orang yang tahu dan paham itu syair. Baik tadi saya yang penting pesan Nabi, pesannya saja kita inginkan seperti itu ya. Itu sempat makmuri ruang pada awal susunannya. Ya. Ada namanya baharun ya dalam bahasa Yahudi itu yang biasa belajar tentu pernah dengar itu ada baharun ya, ada baharun basir, baharun tawil, susunannya, ada ilatnya dan lain-lain sebagainya. Memang ada ya, memang ada istilahnya. Jadi syair itu juga punya struktur angka mapakunnya. Jadi dia sembarangan kita, makanya ada Buddha Asad itu sangat diakui luar biasa dalam bahasa Arabnya. Sebab Cina melukis syair, padahal menulis syair itu tidak mudah. Dia pada memiliki kalimat biasa harus disusun dengan baik, angka aturannya, angka nada-nadana. Maksudnya ada not-notnya di situ yang harus diperhatikan. Misalnya paulun, mafail, itu harus teratur itu. Lewat ide nasi cocok itu sulit sekali menulis syair, tidak sama dengan mengungkapkan kalimat biasa. Angka not-notnya ada namanya bahasa tawil, paulun, mafail. Kemudian nasi cocok itu berarti salis itu. Jadi nanti atau punya bisa belajar ilmu itu penyama sebenarnya cuma kita tidak belajar. Cina-nya boleh jadi orang yang sudah bagus kaidah bahasa Arab itu mudah sekali mempelajari ilmu tarun. Ya di alia itu pergi mabur kan? Ya Pak ya. Nah, itu ya baca di kamu. Itu mafalah wa tad'u wa mahawa in kuntum muhtadan duga kamali bal kullu dunallahi haqqa qadri adamu ala tafsiri wal ijmali wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله.